BTTH Kaisar Api, episode 86. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Inti dari formasi perak ini sebenarnya berdiri di Nigongwan di dalam tubuhku secara perlahan. Dan melihat penampilannya, sepertinya dia sangat takut dengan prasasti inti sihir yang tergantung di Nigongwanku. Xiaoyan juga menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyerap inti formasi perak? Penatua Su juga menatap Xiaoyan dan bertanya. Menyerap? Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini, lalu ragu-ragu. Bagaimana? Tidak tertarik. Suara Old Su juga sedikit berubah, lalu menatap Xiaoyan dengan cemas. Tidak, inti dari formasi perak tampaknya telah berhenti di Nigongwan di tubuhku. Xiaoyan juga berkata dengan jujur, lagi pula, tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Apa? Jangan bilang kau telah memadatkan prasasti kehidupanmu. Tetua Su baru saja mendengar suara Xiaoyan, dan wajahnya berubah drastis, lalu dia berkata dengan sedikit marah. Kelangkaan Master Formasi Do sama berharganya dengan membersihkan pasir di lautan, dan kelahiran seorang Master Formasi Do pasti menjadi simbol puncak kekuatan. Mengenai pelatihan Master Formasi pertempuran, hal pertama dan terpenting adalah memadatkan prasasti inti. Lagi pula, hanya dengan prasasti inti, formasi dapat dipadatkan untuk menyerang musuh, dan kemudian langkah pengembangan selanjutnya dapat dilakukan. Jadi, inilah juga alasan mengapa wajah Penatua Su berubah drastis ketika mendengar Xiaoyan telah memadatkan prasasti inti kehidupan. Lagi pula, prasasti inti kehidupan yang dipadatkan itu sama pentingnya dengan latihan ki pertempuran yang ia pilih untuk dipraktikkan. Jika prasasti inti padat itu salah atau prasasti inti padat kehidupan itu terlalu lemah, maka jika di kemudian hari ingin memadatkan kembali prasasti inti kehidupan yang lain, kesulitannya niscaya lebih sukar daripada menggapai langit. Terlebih lagi, jika prasasti inti kental terlalu lemah, itu akan sangat membatasi pencapaiannya di masa depan, jadi Su tua ini juga cukup marah. Anakmu benar-benar mengkhawatirkan. Tetua Su juga mendengus dingin, lalu menatap Xiaoyan. Senior Su, aku tak bisa menahannya. Xiaoyan juga tak berdaya, samar-samar teringat lelaki tua tak bernama itu saat itu, dan itu adalah pilihan terakhir saat itu, kalau tidak, Xiaoyan tak akan bisa memadatkan prasasti inti dengan mudah. Prasasti itu hanya dipadatkan samar-samar dalam kondisi yang belum terpecahkan. Keluarkan prasasti inti kehidupanmu dan tunjukkan padaku. Tetua Su juga mengubah ekspresinya sebelumnya dan berkata kepada Xiaoyan lagi. Sekarang anak ini telah memadatkan prasasti inti kehidupan, maka jika ia ingin memadatkannya kembali, bahkan Su Lao pun tak berdaya. Sekarang ia harus berdoa, prasasti inti kehidupan yang telah dipadatkan anak ini seharusnya tidak terlalu buruk, jika tidak akan terlalu buruk bagi inti kehidupan. Kekuatan prasasti ini berkaitan dengan kultivasi Master Formasi Do ini di masa depan. Ya, Xiaoyan pun menjawab, lalu menutup pintu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual samar perlahan muncul di ruangan itu. Haha, kekuatan mental anak ini ternyata sudah mencapai level hampir 6.000 prasasti inti. Ini benar-benar mengejutkanku. Tetua Su juga berkata perlahan. Kemudian pada saat berikutnya, sebelum suara Su Lao terdengar, cahaya putih bersih juga perlahan terbang keluar dari tubuh Xiaoyan dari Nigongwan. Pada saat prasasti inti gerakan Dewa Xiaoyan muncul, seluruh gulungan di ruangan itu tampak seolah-olah para pejabat istana telah menyerah kepada raja. Banyak gulungan berdiri diam, dan memancarkan aura penuh rasa hormat. Ini adalah ketika Penatua Su melihat prasasti inti kehidupan di depan Xiaoyan, pupil matanya menyusut tajam. Karena bahkan penglihatan Su Lao tidak dapat melihat sumber prasasti inti ini. Namun satu hal yang pasti, kekuatan prasasti inti kehidupan Xiaoyan, dan prasasti inti kehidupan yang membuatnya takut, bahkan lebih buruk. Su tua, Xiaoyan juga bingung, lalu menatap Su tua yang sedikit terkejut di depannya dan berkata perlahan. Bagaimana inti prasasti kehidupan Anda berasal? Menurut dugaanku, itu seharusnya tidak diringkas olehmu, itu seperti mewarisi dari orang lain. Su Lao juga menatap prasasti inti kehidupan ilahi di depannya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga melihatnya dengan saksama. Prasasti inti di hadapan Xiaoyan awalnya berbentuk rune persegi seukuran kepalan tangan, tetapi ketika Xiaoyan memanggilnya kali ini, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa ukuran prasasti inti gerakan ilahi itu sangat mengesankan. Dengan ukuran telapak tangannya sendiri, prasasti itu telah tumbuh beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya,
dan Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya terus meningkat, yang pasti ada hubungannya dengan prasasti inti gerakan ilahi tersebut. Aku mendapatkan prasasti inti kehidupan ini dari sebuah reruntuhan. Xiaoyan pun menjawab dengan jujur. Peninggalan, reruntuhan apa? Su Lao mendengar kata-kata itu, dan nadanya juga menjadi sangat keras, tampaknya menemukan sesuatu. Aku ingat lelaki tua tanpa nama itu sepertinya tidak menyebutkan namanya di akhir. Tetapi prasasti inti kehidupan kelahiranku ini tampaknya diberi nama. Semangat, Xiaoyan juga memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, gerakan dewa. Su Lao juga menggelengkan kepalanya, lalu ia tidak berhenti di situ. Lagi pula, dari tatapan Su Lao, ia tahu bahwa Su Lao tidak tahu inti dari gerakan dewa ini. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat prasasti inti kehidupanmu, aku rasa itu tidak terlalu lemah. Akan kuceritakan tentang pangkat dan beberapa hal tentang master formasi pertempuran ini. Su Lao juga berbicara perlahan, tetapi Xiaoyan juga bisa melihat bahwa pria kuat di depannya sedang dalam suasana hati yang sangat emosional. Bahagia, bagaimanapun juga, tidak ada yang lebih membahagiakan di dunia ini selain menemukan seseorang yang memiliki kesamaan tujuan. Oke. Xiaoyan sangat gembira mendengar kata-kata itu. Ketika ia tiba di paviliun Fenxiang, yang paling mengganggu Xiaoyan adalah kekuatan spiritualnya dan master formasi bertarung ini. Lagi pula, penggunaan kekuatan spiritual dan master formasi bertarung Xiaoyan tidak berbeda dengan orang awam. Kekuatan spiritual berbeda dengan kekuatan jiwa, tetapi melengkapi kekuatan jiwa. Pembinaan kekuatan spiritual dibagi menjadi 7 tingkatan. Mingwen, formasi-formasi, guru abadi, guru surgawi, guru bumi, guru kaisar, guru suci. Memadatkan teks adalah langkah pertama untuk menjadi master formasi pertempuran. Anda memiliki kualifikasi untuk mengembangkan kekuatan spiritual, membuka Nigong Wan, dan memadatkan prasasti inti kehidupan Anda. Pembentukan barisan adalah langkah kedua, yaitu menguasai prasasti inti dengan baik, kemudian membentuk formasi untuk mengepung atau menyerang musuh. Adapun 5 tingkat lainnya, mereka juga mewakili kekuatan spiritual mereka yang sangat besar. Sedangkan untuk tingkatan master formasi Do, masih sama dengan tingkatan ke-10, tetapi kenaikan setiap tingkatan bergantung pada kekuatan spiritual, dan kekuatan master formasi Do juga berkaitan dengan jumlah prasasti inti yang muncul dari kekuatan spiritual. Semakin banyak prasasti inti yang dipadatkan, semakin mengerikan formasi yang kau buat. Setelah Su Lao selesai berbicara, ia tertawa pelan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga dengan hati-hati mencicipi apa yang dikatakan Su Lao. Su tua, di mana pangkatmu? Saat berikutnya, Xiaoyan sepertinya teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya, pupil matanya menjadi sangat panas. Karena Su tua ini mengetahui begitu banyak rahasia, kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Hehe, anakmu tahu apa yang harus dikatakan kepadaku. Tapi tak apa-apa untuk memberitahumu. Kekuatan spiritualku telah mencapai tingkat master surgawi. Sedangkan untuk master formasi Do, aku juga telah mencapai master formasi Do tingkat 6. Su Lao juga tersenyum perlahan, seolah-olah ia berbicara dengan kata-kata yang hambar dan biasa-biasa saja. Guru surgawi, setelah kekuatan spiritual itu menginjakkan kaki di tubuh sang guru abadi, ia mampu bersaing dengan para pejuang abadi yang tangguh. Adapun guru surgawi ini, siapa yang lebih kuat dari sang guru abadi? Pasti lebih mengerikan. Master formasi pertempuran tingkat 6. Kekuatan formasi yang ditunjukkan oleh master formasi pertempuran tingkat 6 itu mengerikan, sebanding dengan beberapa petarung tingkat abadi. Xiaoyan juga sangat terkejut. Hehe, apa, anak kecil, kamu terkejut? Penatua Su juga memperhatikan bahwa mata Xiaoyan agak kusam, dan dia berbicara perlahan, dengan sedikit kelembutan dalam suaranya. Senior, dengan kekuatan spiritualmu yang setara dengan seorang Celestial Master, aku khawatir beberapa petarung abadi biasa tidak akan mampu menjadi lawanmu. Xiaoyan pun berbicara dengan susah payah, karena meskipun Xiaoyan memiliki penilaian yang tinggi terhadap Su Lao, namun sekarang kenyataannya ada di depan mata, dan sulit untuk dipercaya. Ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Su Lao yang terkuras. Jika kau telah mengembangkan kekuatan spiritualmu hingga ke tingkat seorang master abadi, kau memenuhi syarat untuk bersaing dengan seorang setengah abadi atau seorang ahli yang baru saja melangkah ke tingkat bertarung dengan para abadi. Adapun Celestial Master, dia juga memiliki kualifikasi untuk melawan Immortal Fighter. Setahu saya, bahkan jika kau tak bisa mengalahkan petarung abadi bintang 1 atau 2 biasa, kau tetap tak terkalahkan. Tetua Su juga memikirkannya sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Master formasi Do sungguh mengerikan.
Xiao Yan juga bergumam. Jelas Xiao Yan juga tahu bahwa kekuatan Zuo tua di depannya seharusnya masih setingkat Dodi, paling kuat Do di bintang 9, Do Xian pasti tidak akan kuat. Namun, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah kekuatan spiritual Penatua Zu yang luar biasa di hadapannya. Dengan keahlian khusus Master Formasi Do dan kekuatan Kaisar Do bintang 9, bahkan melawan seorang Do Xian yang kuat pun tak terkalahkan. Hehe, kamu tidak perlu terlalu ambisius, dan prestasimu di masa depan tidak akan lebih rendah dariku. Tetua Zu juga menghibur Xiao Yan. Guru, aku harus berterima kasih padamu karena telah merawatku mulai sekarang. Xiao Yan pun ikut tertawa pelan, hingga saat ini, Xiao Yan pun diyakinkan oleh Zu tua di depannya. Saat berikutnya, Xiao Yan juga memfokuskan perhatiannya pada prasasti inti kehidupan kelahiran gerakan ilahi putih yang tergantung di depannya. Kurasa inti kehidupanmu juga sangat aneh. Setiap kali aku menyelidiki bagian dalamnya, aku akan terpental oleh kekuatan aneh. Meskipun aku tidak tahu mengapa, inti tulisan kehidupanmu memberiku perasaan bahwa seperti lautan, seperti jurang yang dalam, seperti penjara. Sulao juga menatap prasasti inti kehidupan ilahi di depan Xiao Yan dan perlahan mengamatinya. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, karena kondensasi prasasti inti ini sebagian besar berasal dari lelaki tua dalam gulungan misterius itu. Sekarang lelaki tua itu juga seorang lelaki tua yang tidak dikenal, tidak ada cara untuk membicarakannya, tetapi satu-satunya yang diketahui adalah prasasti inti itu. Hanya seperempat, dan lain-lain. Prasasti inti kehidupanmu tampaknya sedikit tidak lengkap. Sulao juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, lalu tiba-tiba menutup matanya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang sangat besar juga muncul dari tubuh Sulao dalam sekejap. Begitu kekuatan spiritual muncul, ia menyerbu menuju prasasti Xiao Yan di inti kehidupan ilahinya. Saat berikutnya, kekuatan spiritual Sulao juga melewati prasasti inti kehidupan Sendong. Tidak heran, Tetua Su juga menarik kekuatan mentalnya pada saat berikutnya, dan kemudian tersenyum perlahan. Batuk, Xiao Yan juga sangat terkejut. Jelas, ketika kekuatan mental Penatua Su yang luar biasa muncul tadi, Xiao Yan juga menyadari bahwa dibandingkan dengan kekuatan mental itu, dia sekecil semut. Prasasti inti kehidupanmu seharusnya belum lengkap. Tetua Su juga berkata kepada Xiao Yan. Ketika saya mendapatkan gulungan ini di reruntuhan, seorang lelaki tua tak dikenal membukakan Ni Gong Wan untuk saya, dan prasasti inti gerakan ilahi juga diberikan kepada saya oleh lelaki tua tak dikenal itu. Orang tua tak bernama itu juga mengatakan saat itu bahwa prasasti inti gerakan dewa hanya seperempat. Xiao Yan juga berusaha sekuat tenaga mengingatnya. Hehe, jangan khawatir, semua ini tidak penting, dan tidak akan memengaruhi pengembangan kekuatan spiritualmu. Asalkan kau berkultivasi dengan baik, aku akan menyelesaikan semua ini untukmu, ujar Tetua Zu perlahan, dengan nada penuh percaya diri dan kebanggaan dalam suaranya. Murid itu berterima kasih kepada gurunya terlebih dahulu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melirik Su yang lebih tua di depannya dengan penuh rasa terima kasih. Jelas, mengingat status Su yang lebih tua, tampaknya ia adalah seorang penatua yang merendahkan diri untuk melayani sebagai penatua di paviliun dupa terbakar. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir, karena lelaki tua di depannya juga adalah guru Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak peduli dengan pikiran gurunya. Ambil kembali. Melihat betapa samarnya kultivasi kekuatan spiritualmu, apakah kau sudah menguasai cara kultivasi kekuatan spiritual? Su tua juga mengerutkan kening, lalu ia merasakan kekuatan spiritual yang agak tidak teratur di tubuh Xiao Yan. Ini, Su tua, kultivasi kekuatan spiritualku benar-benar awam. Tidak ada cara yang benar untuk mengolah kekuatan spiritual, jadi kemajuannya sangat lambat, kata Xiao Yan tanpa daya. Lagi pula, seandainya dia tahu metode kultivasi kekuatan spiritual lebih awal dengan temperamen Xiao Yan, kekuatan mentalnya saat ini tidak lemah. Hehe, tidak heran kau. Lagi pula, hanya ada sedikit master formasi Do, bahkan di seluruh benua, jadi sangat sedikit yang diketahui tentang metode kultivasi kekuatan spiritual ini. Tapi aku melihat bahwa kekuatan spiritualmu awalnya telah memasuki tingkat formasi. Kau bisa mengandalkan eksplorasimu sendiri untuk memasuki formasi, yang cukup untuk menunjukkan pemahamanmu yang mendalam tentang master formasi Do. Sulao juga cukup lega. Su tua, cara menumbuhkan kekuatan spiritual, kata Xiao Yan juga. Pengembangan kekuatan spiritual berbeda dengan pengembangan kekuatan jiwa apoteker Anda, dan juga berbeda dengan pengembangan sifat pendendam. Pembinaan kekuatan spiritual bergantung pada meditasi, atau menyerap esensi matahari dan bulan. Setelah Sulao selesai berbicara, dia juga memasang ekspresi agak canggih, lalu menatap Xiao Yan dengan saksama. Meditasi.
menyerap esensi matahari dan bulan. Xiaoyan juga orang pertama yang mendengar tentang metode kultivasi kekuatan spiritual, dan ia langsung bingung. Baiklah, kita kesini dulu hari ini. Aku akan mengajarimu hal-hal tambahan setelah kita kembali dari kolam Kaisar Xuanling. Hari ini, paviliun dupa bakar kita sepertinya kedatangan tamu. Setelah Lao Zu selesai berbicara, pintu kayu rumah itu terbuka pelan, lalu ia memandang ke kejauhan. Pada saat yang sama, ada beberapa tamu tak diundang di luar Burning Incense Pavilion dan Burning Heaven Territory. Ada sekelompok yang beranggotakan 5 orang, pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan bekas luka yang sangat mencolok di mata kirinya, dan 4 orang lainnya perlahan mengikuti di belakang. Apakah di sini? Seorang pria dengan aura garang juga berkata perlahan kepada orang-orang di sekitarnya. Melapor kepada Pangeran ke-6, 3 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling kita untuk perendaman kali ini ada di dalamnya. Seorang pengikut juga berkata perlahan, karena kali ini sedang dalam perjalanan, biar aku yang mengantar mereka pulang. Pria yang dikenal sebagai Pangeran ke-6 itu pun berkata perlahan, namun ada nada penghinaan yang kuat dalam suaranya. Jelas bagi 3 Miaosi yang paling menonjol, mereka merasa aneh bergabung dengan paviliun dupa terbakar. Bahkan jika mereka bergabung dengan paviliun dupa terbakar, mereka tetap harus berendam di kolam Kaisar Xuanling yang sangat berharga di keluarga kekaisaran Xuanling mereka. Itulah kolam Kaisar Xuanling. Bahkan keturunan langsung mereka pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Satu-satunya cara untuk masuk adalah mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kerajaan Xuanling. Du He, Pangeran ke-6 keluarga kerajaan Xuanling, adalah orang kuat di tahap akhir Do di bintang 5. Orang macam apa mereka ini? Bagaimana mungkin singa-singa itu membuka mulut dan meminta keluarga kerajaan Xuanling kita untuk mengajukan 3 kualifikasi? Du He juga sangat bingung. Jelas, dia berada di luar sepanjang tahun, dan dia juga mengkhawatirkan beberapa anggota keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Bentuknya juga tidak jelas. Melapor kepada Pangeran ke-6, ketiga orang ini berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan memberikan kontribusi besar dalam pertarungan melawan Kaisar Hantu Kembar. Oleh karena itu, mereka telah menyatukan kekuatan dari 9 sekte super, dan mereka pasti akan memberikannya bersama-sama. Rombongan itu juga melanjutkan, ketiganya berada di belakang. Posisi mereka lebih seperti penjaga, melindungi ke-6 pangeran. Tidak apa-apa, ayo masuk dulu. Du He juga menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba mendesak dendamnya. Pangeran ke-6, tentu saja. Langit di atas masing-masing sekte ini terlarang. Jika kau memaksa masuk, bahkan jika kau pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling, sekte-sekte ini punya cukup alasan untuk membunuhmu. Rombongan itu juga ketakutan. Lalu ia berkata kepada Pangeran ke-6, kenapa ini begitu merepotkan? Du He juga menatap wilayah langit terbakar yang membara merah, dan gelombang samar terpancar darinya, sepertinya apa yang dikatakan rombongannya itu benar. Pangeran ke-6, lupakan saja. Mereka bertiga yang pergi ke keluarga kerajaan Xuanling pasti akan dipimpin oleh paviliun Fenxiang mereka yang kuat. Lagi pula, hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling kita dan paviliun Fenxiang juga. Jangan ikut campur, bisik petugas itu juga. Karena kau sudah di sini, kau tidak boleh pulang dengan tangan kosong, kata Du He dengan lugas, seolah napasnya lenyap begitu saja, memperlihatkan martabat dan keanggunan yang seharusnya dimiliki seorang pangeran. Tapi bukan berarti kau tidak tahu sifat Raja Xuanling kita. Jika tidak berhasil, petugas itu juga sangat khawatir. Cukup, aku yang punya keputusan akhir di sini, kata Du He dengan marah. Hai, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 6 pangeran ini masih kebingungan untuk mendapatkan rasa hormat Raja Xuanling. Paviliun dupa terbakar Dangtang, bukankah itu sesuatu yang bisa kau goyangkan sebagai seorang kaisar petarung bintang 5 di tahap akhir? Rombongan itu juga perlahan mundur ke belakang Du He, lalu perlahan menatap langit di atas Burning Tianyu. Dia telah memberitahu orang-orang di paviliun dupa terbakar, dan dia pasti akan segera keluar untuk menyambut mereka. Bambu tua, ini adalah... Xiaoyan juga mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar untuk merasakan 5 Du He, lalu menoleh untuk melihat Zulao. Hehe, nggak apa-apa, kita berjemur aja dulu. Pergilah dan panggil mereka Mu Yingying dan Mu Feng. Lebih baik berjemur jika kau memilih hari lain. Hari ini kita akan mengikuti mereka ke keluarga kerajaan Xuanling. Efek kolam Kaisar Xuanling sungguh aneh. Tetua Su juga tersenyum perlahan. Ya, Xiaoyan setuju, lalu perlahan keluar ruangan dan berjalan menuju Wu Suju. Saat ini, Xiaoyan juga tidak peduli dengan metode kultivasi kekuatan spiritual atau hal lainnya. Lagi pula, yang lebih penting adalah berendam di kolam Kaisar Xuanling.
Karena keluarga kerajaan Xuanling tampaknya memiliki hubungan dengan Seng Yan. Bahkan Xiao Yan punya tebakan yang berani. Kemungkinan besar Seng Yan ada di keluarga kerajaan Xuanling. Hehe, Duhe, pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Tetua Su juga berkata perlahan, lalu dengan satu gerakan, dia langsung menghilang ke dalam rumah kayunya. Sialan, paviliun dupa terbakar. Duhe awalnya menunggu dengan tenang di luar wilayah surga terbakar, tetapi beberapa menit berlalu, dan orang-orang dari paviliun dupa terbakar tidak terlihat keluar untuk menyambutnya, yang membuatnya sangat tidak senang. Lagi pula, apa yang kau bicarakan? Duhe juga seorang pangeran yang bermartabat. Kemanapun dia pergi, dia bukanlah orang yang rendah hati dan sopan. Kapan dan di mana dia menerima perlakuan seperti ini? Sepertinya hubungan antara paviliun dupa pembakaran dan keluarga kerajaan Xuanling kita ternyata lebih serius dari yang kubayangkan. Pengikut itu juga mendesah pelan. Lagi pula, ia hanyalah pengikut rendahan, dan ia hanya tahu sedikit tentang hubungan antara keduanya. Namun satu hal yang dapat dipastikan oleh pengikut ini adalah bahwa pangeran ke-6 pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, karena latar belakang paviliun dupa terbakar sangat mengerikan. Paviliun Fenxiang, mengapa kau tidak keluar menemui raja ini? Pangeran ke-6, Duhe, juga terengah-engah, lalu mengumpulkan semangat juangnya menjadi sebuah suara yang menyebar dengan dahsyat keluar wilayah Fentian. Hehe, aku ini siapa ya? Ternyata itu anak anjing Raja Xuanling. Sebuah suara aneh juga perlahan muncul di samping Duhe. Kemudian pada saat berikutnya, Duhe juga merasakan bahwa sumber suara itu datang dari segala arah di depannya. Dan dia tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali, yang membuat Duhe sedikit takut. Dalam kasus ini, hanya ada satu kemungkinan, maka orang yang datang ke sini saat ini jauh lebih kuat dari dirinya. Kami tidak menyambut orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling di sini. Katakan padaku, kau mau bunuh diri di sini atau aku saja? Setelah berbicara, seorang lelaki tua berpakaian sipil perlahan muncul di luar Burning Heaven Domain, diikuti oleh lelaki tua Duhewu yang tersenyum. Ketika Duhe dan kelima orang lainnya melihat lelaki tua itu, pikiran takut pun muncul secara spontan, dan di saat berikutnya, mereka berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. Karena mereka berlima merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari orang tua ini. Brengsek, ini kecelakaan. Duhe pun berhenti bersama beberapa orang di sekitarnya ketika dia sudah melarikan diri agak jauh, karena mereka menemukan bahwa ruang di luar Burning Heaven Territory sebenarnya telah dilarang oleh lelaki tua itu. Pangeran ke-6, pergilah dulu. Ketiga pengawal di sampingnya juga berkata kepada Duhe. Meskipun Duhe ingin memberikan kontribusi, tanggung jawab mereka adalah melindungi Pangeran ke-6, bahkan jika itu hancur. Haha, ayo kita lakukan. Tetua Su juga berbicara perlahan. Sepertinya hubungan antara Lao Su dan keluarga kerajaan Xuanling lebih buruk dari yang kukira. Xiao Yan juga berkata dalam hati, pada saat yang sama, mereka bertiga, Mu Feng dan Mu Yingying, juga bergegas keluar dari wilayah surga yang terbakar. Paviliun dupa bakar Penatua Dangtang benar-benar mempermalukan junior sepertiku, jadi aku tidak takut orang lain menertawakannya ketika tersebar. Duhe juga tahu bahwa tidak ada harapan untuk lolos, dan segera berkata dengan suara berat. Haha, ini semua dipelajari dari ayahmu Wang. Kau membawanya ke sekte paviliun dupa terbakar kami tanpa izin, dalam upaya mencuri rahasia sekteku, apakah ini alasan yang cukup? Mati. Setelah Penatua Su selesai berbicara, gelombang yang sangat mengerikan perlahan terpancar keluar. Bum bum bum, sinar energi yang mengerikan juga terpancar dari tubuh Sulao, dan di saat berikutnya, sinar itu juga perlahan terbang menuju Duhe, pangeran ke-6 yang tak jauh darinya. Sinar energi itu melesat pergi dengan kekuatan yang luar biasa, dan ruang pun hancur di jalur tersebut, seakan-akan tidak sanggup menahan kekuatan itu. Terlebih lagi, bahkan ruang di sekitar Duhe pun memadat, dan saat berikutnya, teror batin Duhe pun merasuki. Pupil matanya mengecil, dan barusan dia ingin merangsang ki pertempuran di tubuhnya, tetapi dia mendapati dirinya ditekan oleh kekuatan spiritual tak terlihat dari Zutua, dan ki pertempuran itu tidak dapat digunakan. Penindasan yang aneh. Brengsek, itu sebenarnya dewa perang yang tak terkalahkan, Ashes. Rombongan di samping pangeran ke-6 Duhe juga berkata dengan wajah cemberut. Jelas, Anda dapat mengenali keberadaan yang mengerikan ini hanya dengan sekali pandang. Dewa perang yang tak terkalahkan ini adalah salah satu makhluk paling menakutkan di paviliun Fenxiang. Bahkan jika mereka berlima diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani memprovokasi mereka. Tepat ketika sinar mengerikan milik tetua Zu hendak menyerang Duhe, ketiga pengawal di samping Duhe pun saling berpandangan, lalu sosok mereka berkelebat dan seketika mereka pun datang ke arah Duhe.
Dilihat dari penampilannya, jelas bahwa dia akan melawan Du He ini. Bagaimanapun, misi mereka adalah melindungi Pangeran ke-6, dan bahkan pada saat kritis, mungkin mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Hehe, dewa perang yang tak terkalahkan menindas junior seperti ini, tapi kau kehilangan identitasmu. Bahkan ketika sinar mengerikan itu menyerang ketiga penjaga, sebuah suara yang sangat keras disertai sosok ilusi perlahan muncul di sisi Pangeran ke-6 Du He. Begitu sosok ilusi itu muncul, dia melambaikan tangan ke arah sinar energi yang dipancarkan Zhu Lao, dan sinar energi itu langsung menghilang. Hehe, Raja Xuanling, sudah lama sekali. Zhu Lao melihat sosok energi ini, lalu tertawa pelan. Zhu Lao melakukan gerakan seperti itu karena ia juga menyadari ada kekuatan tersembunyi di balik kegelapan. Jika tidak, dengan konsentrasi Zhu Lao, ia tidak akan bisa menembak Du He semudah itu. Lagi pula, Zhu Lao saat itu sedang mewakili paviliun dupa terbakar. Senyum Penatua Zhu cukup cerah, tetapi siapapun yang jeli dapat menemukan gejolak yang berbeda di dalamnya. Seolah-olah Penatua Zhu menyembunyikan pisau di balik senyumnya. Xiaoyan, mengapa Tetua Zhu keluar? Bukannya aku pernah dengar kalau Zhu tua ini yang paling bergantung pada yang tua dan yang muda di paviliun pembakaran dupa. Di samping Xiaoyan, Mu Yingying juga berbicara perlahan. Zhu tua ini adalah salah satu yang terkuat di paviliun dupa kami. Bagaimana mungkin mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, paling-paling, ada sedikit kesombongan sebagai yang kuat. Batuk, batuk, batuk. Xiaoyan juga berkata perlahan, jelas kata-kata ini didengar oleh Zhu Lao di luar wilayah Ventian, dan dia segera melirik tidak jauh dari dirinya sendiri, dan bergerak menuju Xiaoyan yang datang sendiri. Anak ini, Tetua Zhu juga berkata perlahan, dan saat berikutnya, pupil matanya juga menjadi sedikit lebih dalam, lalu dia menatap sosok ilusi Raja Xuanling di depannya. Jelas, meskipun ini hanyalah klon energi Doqi dari Raja Xuanling, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Raja Xuanling saat memilih murid-muridnya hari itu telah mencapai level Kaisar Do bintang 9, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menginjakkan kaki di level yang baru beberapa putaran. Ini bambu bungsu. Konon, status Tetua Zhu ini hanya kalah dari para Master Paviliun utama dan Wakil Master Paviliun, serta beberapa tetua di Paviliun Fenxiang. Mu Feng juga menyeringai. Oh, mendengar ini, Xiaoyan menatap Mu Feng dengan penuh minat. Meskipun Mu Feng bisa dipercaya, ketika digabungkan dengan hutan mayat neraka, Mu Feng sepertinya tahu terlalu banyak, kan? Hehe, guruku sebelumnya adalah tetua di Paviliun Fenxiang, jadi, Mu Feng juga buru-buru menjelaskan. Tidak heran, Xiaoyan tiba-tiba berkata ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya akan ada pertempuran di langit. Mu Yingying juga berkata dengan lembut, lalu mereka bertiga menghentikan langkah mereka, lalu menatap konfrontasi antara Zhu tua dan Raja Xuanling di langit. Kejadian hari ini disebabkan oleh pelanggaranmu terhadap ruang terlarang paviliun pembakaran dupa kami, jadi kau tidak bisa menyalahkan kami. Tetua Zhu adalah yang pertama berbicara. Jelas, tidak peduli betapa tidak tertahankannya hubungan antara paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling, sekarang setelah ada kembaran Raja Xuanling, sangat sulit untuk membunuh Pangeran ke-6, Du He. Lagi pula, Lao Zhu sendiri dan keluarga kerajaan Xuanling juga memiliki hubungan yang dalam, tetapi Lao Zhu tidak memberitahu Xiaoyan, karena Lao Zhu juga tidak ingin keluhan ini menyebar ke generasi berikutnya. Omong kosong, Du He adalah orang yang kukirim ke paviliun dupa bakarmu untuk mengantarmu ke kolam Kaisar Xuanling kali ini, jadi kau memperlakukannya seperti ini. Raja Xuanling juga melirik kelima orang di belakangnya, lalu menoleh dan mengiyakan. Kata Zhu tua dengan nada bengis. Du He, yang berada di samping, tidak berani berbicara. Jelas, dia hanya mencoba memasuki wilayah surga yang terbakar tanpa izin. Sekarang Zhu tua ini menemukan alasan, dia terdiam. Haha, Raja Xuanling, kemampuanmu untuk membedakan mana yang benar dan yang salah tetap sama seperti sebelumnya. Tapi ini paviliun dupa pembakaranku, bukan keluarga kerajaan Xuanlingmu. Tetua Zhu ikut tertawa, dan di saat yang sama, semangat juang perak yang arogan dan tak terkendali langsung merasukinya. Klon energi Raja Xuanling juga mendengus dingin, lalu, tak mau kalah, melepaskan kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, di pinggiran Burning Tianyu, Zhu tua dikelilingi oleh ki pertempuran perak, dan klon Raja Xuanling juga perlahan-lahan diselimuti oleh ki pertempuran kuning, yang menarik perhatian semua orang. Dan aura dendam kuning juga perlahan mengalir, dan kemudian dua aura tak terlihat itu diam-diam terhenti di luar wilayah Ventian. Aku tak menyangka kau, seorang dewa, benar-benar bisa menyentuh ambang pintu ini. Sesaat kemudian, pupil mata Raja Xuanling mengecil, jelas merasakan kekuatan yang luar biasa dari dendam perak di tubuh Zhu tua.
Hehe, tidak masalah berurusan denganmu. Kalau kau ingin melarikan diri seperti 100 tahun yang lalu, kau bisa mencobanya, kata Penatua Zhu dengan tenang, tetapi nada suaranya yang tegas tak bisa dipalsukan. Hehe, 100 tahun rasa malu, raja ini akan mengambilnya kembali cepat atau lambat dengan bunga. Klon energi Raja Xuanling juga berkata perlahan, tetapi sesaat kemudian, kekuatan yang sangat mengerikan juga perlahan menghilang dari Xuanling. Klon energi raja sedang terbentuk. Tapi sebelum itu, aku juga ingin melihat seberapa jauh jangkauanmu. Sosok misterius avatar energi Raja Xuanling, yang juga merupakan sosok ilusi, perlahan mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, lalu menatap Zulao. Saat berikutnya, aura dendam berwarna kuning juga muncul dari dalam tubuh Raja Xuanling, lalu berkumpul di tangannya membentuk manik yang amat menyilaukan. Manik-manik itu tampaknya tidak mencolok, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan Du He dan Xiao Yan. Karena mereka juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam manik-manik kuning itu, jika meletus di luar wilayah surga yang terbakar ini. Kalau gitu wilayah surga yang terbakar ini juga bakal rusak parah. Itu ternyata manik si yang rusak. Pupil mata Du He pun melebar, lalu matanya tertuju pada manik kuning di avatar Raja Xuanling. Manik itu, tampaknya biasa saja, tetapi dengan penglihatan Du He, dia secara alami dapat merasakan kekuatan aneh di dalamnya. Kekuatan yang terkandung dalam manik-manik kuning tampaknya sedikit mirip dengan kekuatan hidup dan mati. Manik-manik kuning itu, tepat ketika Xiao Yan terkejut, sebuah suara yang sedikit terkejut keluar dari tubuhnya. Tuan, apa kekuatan aneh di manik kuning ini? Xiao Yan juga bertanya, jelas pada saat itu, ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk mendeteksi manik kuning itu, fluktuasi yang mengerikan juga langsung ditolak. Lagi pula, Xiao Yan belum pernah merasakan kekuatan semacam ini. Kalau bukan karena fisik Xiao Yan yang kuat, dia pasti akan mengalami akhir yang menyedihkan. Di bawah persepsi Xiao Yan, kekuatan dalam manik-manik kuning Raja Xuanling tampaknya mengandung jejak kekuatan hidup dan mati. Namun, Xiao Yan tidak ragu bahwa jika manik-manik kuning itu diambilnya sendiri, tak diragukan lagi, nasibnya hanya satu, jatuh. Sepertinya kekuatan mengerikan Raja Xuanling ini juga telah mencapai peringkat ke-6 dari 9 bintang Doudi. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, jelas sedang memikirkan sesuatu. Apakah Kaisar Do bintang 9 di atas peringkat 6? Xiao Yan juga bergumam dalam hatinya. Bagaimana dengan kekuatan hidup dan mati? Saat berikutnya, pupil mata Xiao Yan juga memanas, karena dari pengamatannya barusan, manik-manik kuning itu pasti memiliki kekuatan yang mengerikan karena kekuatan hidup dan mati yang aneh. Haha, kekuatan hidup dan mati ini adalah hal yang baik. Karena tanda seorang petarung abadi yang kuat adalah kekuatan hidup dan mati dalam tubuh Ki Petarung. Dan kekuatan hidup dan mati ini hanya dapat dipadatkan dengan melangkah ke Kaisar Do 9 bintang dan memasuki 9 revolusi. Ketika kekuatan hidup dan mati dalam tubuh mencapai tingkat tertentu, ia juga akan dipromosikan ke Dosian. Dosian, Dosen, adalah berkultivasi menuju alam tanpa ikatan hidup dan mati. Suara Raja Naga Emas pun perlahan terdengar. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, di kedalaman alam jiwa Xiao Yan, sekelompok cahaya jiwa berwarna coklat tua juga bergetar perlahan, lalu terdiam lagi. Apa ini? Xiao Yan juga bergumam, dan jelas bahwa orang yang baru saja mengeluarkan suara itu adalah benih jiwa api suci yang diperoleh di hutan mayat Yin sebelumnya. Raja Xuanling ini tampaknya memiliki fluktuasi api suci. Raja Naga juga berkata perlahan di saat berikutnya. Api suci, apakah benar-benar di rumah kerajaan Xuanling? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan juga menemukan fluktuasi api yang sangat lemah di hadapan klon Raja Xuanling. Berdasarkan pengalaman Xiao Yan, meskipun Raja Xuanling ini memiliki sejumlah kekuatan api suci, bukan berarti ia melahap api suci tersebut. Meskipun ini klon, menurutku, harga klon ini cukup tinggi, dan klon ini juga dapat mengerahkan hampir 80% kekuatan Raja Xuanling. Sepertinya perjalanan ke keluarga kerajaan Xuanling ini menjadi lebih menarik. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, dan sesaat kemudian, kekuatan tak terlihat juga perlahan masuk ke dalam api aneh dan penguasa kuno di belakang Xiao Yan. Selain itu, Long Yi menerima kekuatan ini, dan juga menyadari bahwa kekuatannya yang telah stagnan karena disegel untuk waktu yang lama perlahan pulih. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling memang layak dikunjungi. Xiao Yan pun tersenyum perlahan, lalu menatap pertempuran di langit. Kontes antara dua kekuatan di puncak Dodi. Itu hanya trik kecil mengukir serangga. Jika tubuh utamamu ada di sini, maka itu layak untuk dilawan. Tapi kekuatan avatarmu terlalu lemah. Kalau begitu,
kalian berlima sebaiknya menginap di paviliun dupa terbakarku hari ini. Tetua Su juga menemukan manik kuning di avatar Raja Xuanling, lalu berkata terus terang dengan nada bangga, tidak bisa disembunyikan sama sekali. Kalau begitu, ayo kita coba. Raja Xuanling mendengus dingin, lalu perlahan membuka mulutnya. Manik kuning di tangannya pun terangkat perlahan, lalu berjalan menuju tempat Tetua Su berada. Sabu-sabu, kemanapun manik-manik kuning itu lewat, selalu terdengar suara melengking di angkasa. Gumpalan cahaya hitam putih yang sangat aneh perlahan-lahan melilit manik-manik kuning itu, lalu berjalan menuju Zulao. Raja Xuanling, cepat atau lambat, perselisihan antara kau dan aku akan diselesaikan denganmu, kata Tetua Su perlahan. Sesaat kemudian, semangat juang perak di sekujur tubuhnya perlahan mengembun di hadapan Tetua Su. Lei Yinhu, saat berikutnya, kekuatan dahsyat yang dipadatkan oleh semangat juang perak Su tua juga perlahan terbentuk. Xiaoyan melihat bahwa, di depan Tetua Su, seekor rubah guntur juga terbentuk di depan Tetua Su, dan kemudian dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, menyerang dengan ganas dengan manik kuning Raja Xuanling. Dor, dor, dor. Hanya ada sedikit suara dari tabrakan satu demi satu, dan Xiaoyan dan yang lainnya juga melihat bahwa manik kuning itu benar-benar diserang oleh Lao Su dan rubah guntur perak. Itu dipotong menjadi dua secara tiba-tiba. Bum bum bum. Setelah manik kuning mengerikan itu terbelah dua oleh rubah guntur perak Zulao, manik itu pun meledak seketika, dan kekuatan mengerikan itu meletus dengan dahsyat di luar wilayah langit terbakar. Di sisi lain, rubah guntur perak menyerang klon Raja Xuanling dengan enggan. Seolah-olah melawan manik kuning itu tidak menggunakan banyak tenaga. Hehe, aku tidak menyangka bahkan jika kau tidak mengandalkan statusmu sebagai master formasi pertempuran, kekuatanmu akan cukup untuk mengalahkanku. Klon Raja Xuanling juga tersenyum perlahan, lalu ia mengangkat kepalanya sedikit ketika melihat Lei Hu yang mengerikan hendak menyerangnya. Sebagai telapak tangan yang mulia, ia melambaikan tangan dengan lembut ke arah 5 orang di belakangnya, dan kelima orang itu langsung menghilang. Haha, Sujin, jangan terlalu cepat puas diri. Beberapa hal, cepat atau lambat aku akan mendapatkannya. Setelah klon Raja Xuanling selesai berbicara, ia pun berubah menjadi kepulan asap dan menghilang tanpa jejak. Apa-apaan Raja Xuanling ini? Su tua juga bergumam. Sesaat kemudian, kelopak mata Su tua bergetar hebat, lalu matanya menyipit, mustahil. Hal semacam itu sama sekali tidak mungkin. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia juga sedikit bingung. Dia tidak tahu Su Lao tua yang mana yang bermain. Penatua Su, apakah kau baik-baik saja? Saat berikutnya, Xiaoyan bergegas ke langit tempat Penatua Su berada, dan berkata kepada Penatua Su. Saya baik-baik saja. Semuanya ada di sini, kan? Tetua Su juga merenung sejenak, lalu melirik Mu Feng dan Mu Yingying di belakang Xiaoyan, lalu berkata. Semuanya ada di sini, kata ketiganya serempak. Ayo pergi sekarang, kata Zu Lao perlahan. Sesaat kemudian, Zu Lao mengangkat telapak tangannya yang agak terkuras dan melambaikan tangan perlahan ke arah tempat mereka berdua tadi berada. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tak terjelaskan muncul. Kemudian, ia memperbaiki beberapa ruang yang rusak di luar Burning Heaven Territory. Adapun kekuatan yang meletus dari manik-manik kuning, ketika klon Raja Xuanling menghilang, ia juga menghilang secara alami. Ya, Xiaoyan dan yang lainnya tahu tujuan perjalanan mereka setelah mendengar ini. Itulah kolam Kekaisaran Xuanling dalam keluarga Kekaisaran Xuanling. Kali ini, mereka bertiga, Zulao yang memimpin tim. Dengan kesaksian Zulao, sang Buddha besar, mereka bertiga juga penuh percaya diri. Lagi pula, mereka hanya tahu bahwa hubungan antara paviliun dupa terbakar dan keluarga kerajaan Xuanling tampaknya tidak terlalu baik, tetapi sekarang Zulao yang bertanggung jawab, bahkan Raja Xuanling pun tidak akan berani lancang. Lagi pula, Su tua inilah yang baru saja mengusir Raja Xuanling. Meskipun itu hanya klon, itu benar-benar pengusiran.